Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kembali kita di masjid yang mulia ini untuk belajar bersama-sama memahami syariat Islam, yang pada kesempatan kali ini Allah memberikan anugerah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh seorang ulama terkenal pada abad ke-7 Hijriah. Jadi ke abad 6 sampai ke-7 Hijriah, kurang lebih itu 1200-an Masehi. Jadi kalau di kita itu seiring atau semasa dengan kerajaan Singasari. Nah, masih Singasari, Pak. Belum mau coba itu. Bapak dan saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa dunia ilmiah dalam kajian-kajian syariat Islam itu jauh melampaui kemajuan kita secara intelektual di Indonesia. Nah, ini diakui karena budaya di Indonesia khusus untuk mencari ilmu itu masih sangat tertinggal. Masih sangat tertinggal. Coba bayangkan aja Bapak dan saudara sekalian, dulu Imam Bukhari itu kurang lebih tahun 186 Hijriah, kurang lebih itu kalau Masehinya ditambah 600 sampai 500 berarti 700 atau 800 Masehi. Itu sudah perjalanan dari Uni Soviet, dari Uzbekistan sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Kita masih zaman batu. Tapi demikian, walaupun demikian kita juga tidak boleh berkecil hati. Justru di tahun itulah Indonesia, secara bangsa Indonesia sudah mampu membuat Candi Borobudur. Candi Borobudur itu sezaman dengan Imam Bukhari, sezaman lah, abad ke-7 atau 8 Masehi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini, oleh karena kita masih melanjutkan hadis yang kedua tentang rukun Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Kembali lagi saya sampaikan, sholat adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teramat pentingnya sholat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dipanggil langsung perintah ini diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika Isra Mi'raj. Maka Bapak dan saudara sekalian, khusus sholat yang khususnya yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan adanya uzur. Uzurnya apa? Terutama akal. Akal kita selama masih sehat tidak boleh, Pak. Sakit harus sholat. Sakit pun harus sholat, nggak boleh ditinggal. Perjalanan wajib sholat, walaupun sholatnya berbeda perjalanan. Nah, ini bahasan-bahasan ini kita merujuk kepada namanya ilmu fikih. Nah, kita tidak membahas ilmu fikihnya, tapi kita membahas tentang makna hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, kemarin kita sudah bahas, kemudian sholat kita sudah paham, ibadah juga sudah sedikit mengerti, nggak tahu itu masih ingat apa enggak, wallahu alam. Ya, ibadah juga sudah. Jadi yang kedua, ibadah yang diwajibkan Rasulullah SAW adalah zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis yang disampaikan oleh Jibril
pertanyaannya itu disampaikan oleh Jibril, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang nomor 3 ini adalah watu tiaz zakah, yakni memberikan atau mengeluarkan zakat. Bapak dan saudara sekalian, dapat dipastikan bahwa hadis ini ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, berhijrah, artinya sudah berada di Mekah. Dan kemudian hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, oleh Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengulik mencermati sesungguhnya zakat itu mulai sejak kapan diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rujukan-rujukan yang disampaikan para ulama, sesungguhnya zakat itu sudah diwajibkan sejak di Makkah, Pak. Namun belum terlembagakan, kalau bahasa sekarang belum terlembagakan secara resmi tentang jenis, jumlah maupun bagaimana caranya. Tapi zakat itu sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala, perintah zakat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW belum berhijrah, masih di Makkah. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Muzammil. Sebagaimana Bapak ketahui, surat Al-Muzammil itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Jadi Iqra, surat apa Iqra itu? Surat apa? Surat apa? Al-Alaq. Kemudian surat Mudassir, kemudian Mudassir, yang ketiga adalah Al-Muzammil. Itu berarti artinya bahwa zakat itu sudah tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih di Mekah, namun belum terlembagakan. Bahasanya kita belum terlembagakan. Bentuknya apa tapi masih umum, zakat itu. Maka Bapak dan saudara sekalian, bentuk zakatnya berbeda. Jadi karena belum terlembagakan, asal mengeluarkan sedekah itu dinamakan zakat. Jadi zakat asal mengeluarkan itu apa? Itu zakat. Maka Bapak dan saudara sekalian, kapan mulainya zakat itu dilembagakan? Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, adalah sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu diawali dari diwajibkannya zakat fitrah. Ingat zakat fitrah kapan diwajibkannya? Itu beriringan dengan puasa, Pak. Jadi puasa itu diwajibkan 2 tahun sebelum hijrah, 2 tahun sesudah, bukan 2 tahun sebelum. Kalau sebelum itu sholat. Nah, 2 tahun sesudah hijrah itu baru diwajibkan sholat. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ketika Rasulullah SAW menginjak tahun kedua hijriah. Kemudian ketika berpuasa, maka ketika berpuasa itu turun lagi ayat khusus tentang zakat fitrah. Nah, tentang zakat fitrah itu kemudian diwajibkan zakat fitrah menjelang akhir puasa. Kemudian turun lagi tentang zakat mal. Nah, jadi kewajiban kita khusus umat Nabi Muhammad SAW itu 2 saja khusus untuk zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini prosesnya dulu. Zakat fitrah dan zakat mal. Ini sudah terlembagakan, bentuknya sudah jelas. Kalau zakat fitrah bentuknya adalah makanan pokok, dulu gandum itu adalah ukurannya gandum. Kalau nggak salah itu 1 sok, ya. Sok itu sekitar berapa itu? Ya kalau dikilokan kita itu sekitar 3,5 liter kalau makanan pokok. Kalau kilo 2,5 kilo itu zakat fitrah. Kemudian zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah, Rasulullah SAW baik secara ucapan maupun secara tindakan itu
menyampaikan apa saja yang dizakati. Apa saja yang dizakati. Setidak-tidaknya Rasulullah SAW ada 5 zakat yang wajib dizakati. Jadi kali ini zakat itu diwajibkan sejak dulu Pak, sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika surat Al-Muzammil ayat berapa 20 kalau nggak salah. Zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat sekarang bahasannya. Zakat. Dalam bentuk yang berbeda, zakat ini zakat itu diwajibkan sejak beliau masih di Makkah. Maka dengan predikat biasanya sedekah, tidak ada ketentuan pastinya. Pokoknya sedekah, mau sedekah sedikit, mau sedekah banyak, mau infak banyak. Tapi terlembagakan zakat artinya ketentuannya pasti, maknanya ketentuannya pasti, ketentuan pasti itu 2 tahun sesudah hijrah. 2 tahun sesudah hijrah. Jenisnya 1 zakat fitrah, 2 zakat mal atau harta. Nah, ini bahasan kita, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi prosesnya itu Pak, zakat itu sejak kapan? Sejak Allah menyampaikan firman-Nya. Sering Bapak melihat baik di Al-Quran, baik yang berada di Makkah maupun yang berada di Madinah, khususnya tentang sholat. Tuqimus sholah wa atuz zakah wa tuqimus zakah. Banyak bentuk-bentuk tersambung antara sholat dan zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, hikmah dari 2 perintah zakat dan sholat itu dijadikan satu paket. Itu satu menurut para ulama adalah satu ibadah individu, yang kedua adalah bentuk ibadah sosial. Nah, ini hikmah lah. Itu tidak kita bahas, itu bahasannya berbeda. Yang kita bahas adalah tentang rukun Islamnya, yaitu zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat di Mekah bentuknya beda. Adalah bentuk infak atau sedekah. Ketentuannya belum ada. Terserah. Mananya apa? Kalau bahasa itu belum terlembagakan. Nah, belum ada ketentuan pasti. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ketika diwajibkannya puasa, maka turunlah perintah melakukan zakat. Pertama yang diperintahkan itu adalah zakat fitrah. Sebagaimana Bapak ketahui, zakat fitrah sudah kita laksanakan. Dan yang kemudian yang kedua adalah zakat mal. Ketentuan zakat mal itu banyak Pak. Setidaknya ada 5 zakat mal itu. Zakat harta itu ada 5. 1 tentang zakat emas dan perak. Nah, dulu itu karena memang bukan uang, adalah ketentuannya zakat emas dan perak. Kemudian zakat pertanian, karena dulu itu adalah di sana satu-satunya pertanian adalah gandum dan kurma. Makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Kemudian yang ketiga adalah peternakan.
Karena di sana penggembala kambing, unta, apa, sapi enggak ada ya, di sana sapi enggak ada ya. Unta ya, unta dan kambing, peternakan. Kemudian yang ketiga itu waktu itu yang keempat ya. Yang keempat itu adalah apa namanya? Perdagangan. Perdagangan karena bentuknya orang dagang. Nah, jadi nanti tulis zakat emas dan perak, kemudian pertanian, perdagangan, peternakan. Yang kelima ini bentuknya namanya rikas. Rikas itu barang temuan, tapi bukan bentuk nemu kayak barang jatuh, bukan. Harta karun bahasanya, jadi harta karun. Kalau nemu di jalan gitu, itu namanya lukotoh, nemu. Lukotoh. Kalau rikas itu bentuk temuan, tapi enggak ketahuan siapa yang punya. Harta karun kalau kita gali kebun, tahu-tahu di situ ada bongkahan emas sebesar batu bata, itu namanya rikas. Tapi kalau jalan-jalan kemudian nemu dompet isinya 10 juta, nemu tas, itu bukan rikas, itu namanya lukotoh, barang temuan, beda. Jadi, rikas itu barang temuan atau harta karun. Ada 5. Itu ketentuan Rasulullah SAW ketika diwajibkannya bentuknya zakat. Perkembangan zaman Bapak dan Saudara sekalian, para ulama mendasarkan ada tambahan lagi zakat itu yang dinamakan zakat profesi. Nah, Bapak dengarkan zakat profesi. Ini bahasan ke ulama mutakhirin. Nah, nanti kita sambung dengan itu pun Bapak dan Saudara kan tidak sepakat. Ada yang mengatakan enggak usah, bahwa enggak ada itu zakat profesi. Ada, harus ada katanya. Masa enggak adil kalau namanya zakat profesi enggak ada? Petani saja, pertanian Bapak dan Saudara sekalian, itu kalau nanam kurma, kalau di sini nanam padi lah. Nanam padi 1 hektar ketemu 7 ton, 8 ton. 8 ton itu. 8 ton kalau dijadikan makanan pokok jadi beras itu umpamanya menjadi 3 ton atau berapa, padahal pertanian itu nisabnya adalah sekitar 800 atau 600 kilo, berarti lebih kan itu, lebih dari 1 nisab. Maka harus serta-merta 1 panenan itu menghasilkan segitu itu harus dipotong, dizakati. Zakatnya 5%. Besar Pak, 5%. Tapi kalau apa namanya di pengairan, dikasih pengairan dan lain sebagainya itu sekitar 5%. Kalau nggak dikasih pengairan sekitar 10% atau itu berbeda. Nah ini kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu disandingkan, diperbandingkan. Petani saja yang sekali panen, kalau harga sekarang banyak 3 ton, 1 kilo harganya 10.000 umpamanya, berarti kan cuma 30 juta. 30 juta. Sekali metik 30 juta harus dizakati seketika itu. Nah, Pak dokter, profesi itu dokter, arsitek, pengacara, sekali panen itu bukan ukurannya bukan puluhan juta. Pengacara aja sekali panen itu berapa? 200 juta, ratusan juta Pak. Itu kalau nggak dizakati alangkah nggak adilnya kan gitu. Ini perbandingannya, di perbandingan Pak Tani saja yang cuma hasilnya 30 juta, itu pun 3 bulan ya Pak ya, 3 bulan. Karena panen padi itu kan kurang lebih 3 bulan. Langsung dipotong, langsung dizakati. Ini yang pengacara yang sekali panen itu 200 juta karena dapat klien bayar 200 juta. Kok ini bebas kan nggak adil kan gitu. Maka ini perdebatan para ulama. Mana harus dizakati atau tidak? Nah, ini bentuk-bentuk perdebatan para ulama tentang zakat profesi diperbolehkan atau tidak. Bapak dan Saudara termasuk gaji. Nah, ini ingat ini gaji.
gaji kita itu kalau diperbandingkan dengan kias, ya, dikiaskan, maka gaji itu diperbandingkan dengan zakatnya emas. Keluarkan zakatnya emas. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah, dari kiasnya itu saling berbeda-beda. Maka ada sepakat, ada zakat profesi, ada yang tidak sepakat tentang zakat profesi. Jadi Bapak nanti nggak usah bingung, wah gaji saya ini gimana? Soalnya gaji Bapak dan Saudara sekalian itu perdebatannya panjang. Apakah langsung karena itu kebutuhan? Lah saya gaji 10 juta untuk bulanan aja kadang-kadang nggak cukup kan gitu. Nah, itu gimana mau zakatin dipotong? Nah, udah pokoknya karena ini bentuknya perdebatan, Bapak bisa menikmati di YouTube atau di mana di Google banyak perdebatan. Saya nggak membahas itu, tapi membahas tentang zakat sebagai rukun Islam. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat mula yang diwajibkan itu adalah ada 5. Zakat harta itu 1, emas dan perak. 1, 2, pertanian. 3, perdagangan. 4, peternakan. 5, rikas. Rikas itu nemu harta karun. Nah ini juga Pak, rikas ini juga banyak ini perdebatan para ulama. Apakah door prize itu termasuk barang temuan? Harus dizakati. Door prize, bonus. Banyak sekali itu fikih kontemporer kalau mau dikiaskan itu. Pertanian juga begitu. Pertanian. Dulu itu Pak nggak ada namanya pertanian selain makanan pokok. Nah sekarang pertanian itu luar biasa Pak, bukan hanya pertanian durian Pak, nggak ada ketentuan zakat itu adalah zakat durian, nggak ada. Nah, terus gimana Pak itu? Nah, itu kan diperdebatkan itu. Apakah itu zakat pertanian durian itu langsung dipotong atau waktu dia mendagangkannya, waktu diperdagangkan baru dipotong. Hutan itu habis. Bapak dan Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perdebatan tentang zakat. Ini ada satu lagi itu Pak. Sebetulnya di antara ini rikas ini lama ya. ke-6 adalah ma'din. Ma'din itu pertambangan. Nah, ma'din itu atau ada barang tapi ada di dalam tanah, dan ketika membongkar itu harus pakai ilmu, pakai alat dan pakai banyak. Itu pertambangan. Jenisnya banyak Pak. Pertambangan emas, pertambangan batu bara, pertambangan itu ada ketentuan. Itu pun juga disamakan dengan emas ininya. Nilainya. Jadi ada 6 ma'din itu pertambangan namanya. Dulu belum belum populer di kalangan Nabi Muhammad SAW itu pertambangan. Yang ada adalah rikas, karena pertambangan diusahakan caranya, tapi udah mengenal jenisnya, yaitu emas dan perak ya. Kemudian maka ketentuannya zakat emas dan perak. Sekarang pertambangan apa aja banyak. Emas. Sekarang apa yang lagi ngetren itu nikel. Nikel itu kan juga luar biasa itu. Nah, ini yang perlu
saya sampaikan kepada Bapak tentang zakat sebagai rukun Islam. Jadi ini ketentuannya secara global itu zakat yang wajib di kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad adalah dua saja, yaitu zakat fitrah, kemudian zakat mal. Pak, bagaimana kalau kita sekarang ini yang pegawai negeri atau yang pegawai swasta atau lain sebagainya, zakat yang biasa disebut zakat profesi itu bagaimana sih Pak? Cerita apa? Nalarnya apa? Cara ujuk-ujuknya kok tahu-tahu ada zakat profesi. Nah, ini saya mau cerita itu dulu. Karena ini yang ini kalau zakat-zakat ini kita kayaknya ini emas dan perak itu termasuk uang Pak ya. Termasuk uang itu termasuk simpanan. Tapi sebelum saya cerita zakat profesi, ada baiknya Bapak dan Saudara sekalian, sesungguhnya yang diwajibkan zakat syaratnya apa sih? Apakah Pak saya punya duit 5 miliar tapi utang saya 10 miliar itu saya punya zakat enggak? Ada di tangan saya di tabungan 5 miliar Pak, tapi utang saya kurang lebih ada 10 miliar masih. Nah, perlu zakat? Enggak usah karena terutama jenisnya Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, zakat itu ini saya catat nih, soalnya ini ilmu kalau nggak saya catat otak saya udah nggak mampu Pak. Syarat-syarat apa yang dizakati? Nah, ini yang perlu soalnya kita udah punya duit ini, punya harta benda, tapi satu yang wajib dizakati itu ada ketentuannya. Satu, barangnya itu harus halal dan diperoleh dengan halal. Zakatnya barangnya harus halal, diperoleh dengan halal. Itu ciri khas namanya harta. Zatnya itu adalah halal. Kemudian cara ngambilnya juga halal. Zatnya halal ya apa? Umpamanya contoh, punya uang 10 miliar itu dari satu harta warisan dan lain sebagainya gitu. Harta warisan nih, umpamanya dapat orang bapaknya kaya, eksportir, dapat warisan 10 miliar. Halal kan itu? Halal. Kemudian diperoleh halal karena dapat warisan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau saya punya duit 40 miliar, karena saya ngikutin di BPK di sidangnya Johnny Plate, itu ada setoran ke BPK 40 miliar. Saya punya 40 miliar, tapi duitnya sih halal, duitnya halal, tapi cara memperoleh tidak halal. Itu tidak wajib dizakati. Ini saya mau tanya, ini wajibnya apa Pak? Itu nggak usah perlu dizakati. Saya maunya dapat uang 40 miliar, tadi itu 40 miliar saku saya. Ini nggak wajib dizakati. Wajib saya apa kira-kira? Kalau Bapak punya gambaran, apa kira-kira? Pak Ardi ada gambaran? Kewajiban saya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah diambil di Pak Muji. Ayo, ini mudah ini Pak, mudah ini. Ayo kira-kira apa wajibnya? Mawartono bisa? Pak Wartono punya sampai orang-orang Pak Wartono, ini ada 40 miliar, sahabat Pak Wartono di BPK, misalnya diterima. Tapi ini enggak boleh, haram dizakati, enggak boleh, enggak wajib dizakati. Tapi wajibnya apa Pak Wartono? Itu mudah Pak. Wajibnya adalah mengembalikan. Kan gampang kan? Wajibnya mengembalikan Pak itu, karena itu duit rakyat. Kembalikan, nggak boleh setorin ke negara lagi. Jadi bukan wajib. Wajibnya itu wajib mengembalikan, bukan wajib apa. Nah ini satu, hartanya harus halal dan diperoleh dengan halal. Barang sokongan, barang korupsi itu nggak boleh. Nggak bisa dizakati, harus dikembalikan. Wajibnya bukan wajib dizakati, tapi wajib dikembalikan.
Kemudian yang kedua, harta yang dimiliki itu penuh pemilikannya. Hartanya penuh, harus miliknya. Tidak boleh sampean ngeklaim saya mengeluarkan uang 10 juta. Nih sebagai zakat saya. Zakat apa Pak? Tuh zakat ikan yang ada di sungai ini, itu milik saya. Itu nggak boleh, harus sepenuhnya dimiliki di tangannya, nggak boleh cuman klaim sepihak, itu nggak boleh. Ya. Itu namanya klaim sepihak. Jadi bukan miliknya, harus sepenuhnya berada di tangannya. Harta itu harus dimiliki penuh. Jadi bukan klaim-klaim sepihak tadi. Pokoknya nggak boleh ngambil ikan di sungai ini karena sudah saya zakatin 10 juta ini milik saya. Itu nggak boleh. Itu nggak bisa itu. Itu namanya harus dimiliki dulu, harus dijaring, harus ini, kemudian kumpulkan ada satu kapal penuh, nah itu baru boleh. Kemudian harta itu bisa berkembang. Nah ini yang persoalan juga ini, khusus ini Pak Pamuji ini, khusus ini ya. Harta itu harus berkembang. Tentang properti, saya beli rumah. Tapi saya sudah punya rumah, tapi saya sebagai simpanan. Nanti kalau dijual kan naik. Nah, itu wajib dizakati Pak, per tahun. Per tahun Pak, nggak boleh itu cuma sekali zakat. Saya beli rumah cuma saya zakatin sekali, itu nggak bisa. Karena itu termasuk properti, simpanan. Berkembang, tahun ini nilainya 100 juta. Tahun depan sudah 300 juta, tahun 10-20 tahun lagi menjadi 1 miliar. Mungkin kan ya? Maka harta yang berkembang wajib dizakati. Kemudian yang keempat sampai nisab. Nisab itu ukuran kualitasnya. Jadi nilainya. Itu namanya harta yang mencapai 1 nisab. Jadi kalau emas itu sekitar 80 gram, kalau perak itu 600 atau 750 gram. Kemudian kalau peternakan kambing itu 40, kalau sapi unta itu sekitar, kalau unta itu 5 unta itu wajib dizakati, punya 5 unta. Kemudian pertambangan dan lain sebagainya, pertanian itu ada nisab namanya. Kemudian yang kelima adalah haul. Bentuknya haul, 1 tahun ketemu 1 tahun. Jadi kalau sampean punya gaji, yang separuh untuk biaya hidup, yang separuh ditabung. Bulan Januari tabung. Terus sampai begitu Januari ngumpul 100 juta. 100 juta itu harus zakati, karena zakat tabungan itu dikonversi dengan emas itu kurang lebih 85 gram, ya sekitar 50-an juta lah, 50 juta simpanan yang ketemu 1 tahun itu wajib dizakati. Kemudian tidak mempunyai hutang dalam jangka pendek. Pokoknya tahun ini harus ngelunasin, punya duit sih Pak 200 juta, tapi harus nyaur hutang tahun ini umpamanya 175 juta. Nah, ini harus, itu nggak usah tidak dizakati walaupun punya. Ini tentang syarat-syarat benda atau harta yang dizakati. Karena ini bentuknya praktek, yang penting informasi ini tersampaikan bahwa ini ilmu tentang zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai zakat. Terus cepet amat ya? Iya. Pembahasannya masih belum belum tuntas ini. Belum tuntas. Saya pengennya tadi zakat itu sekali ikut pertemuan gitu. Baik Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru cerita tentang zakat yang pasti. Pasti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika mengenai zakat. Perkembangannya Bapak dan Saudara sekalian, zakat itu sekarang banyak sekali. Pertambangan tidak hanya emas,
banyak sekali minyak, nikel, batu bara, apalagi pertambangan itu memerlukan bahasan-bahasan yang detail dan ahlinya, saya bukan ahlinya. Kemudian zakat perdagangan, zaman dulu berdagang masing-masing. Nah sekarang yang berniaga bukan orang per orang tapi PT, itu bagaimana? Maka bergabung dengan industri. Kan ribet ini, karena itu harta Pak. Nah ini perkembangan secara ekonomi memang luar biasa, dan ini adalah potensi umat Islam dalam rangka khud amwaluhum sadaqatan ya, tutahhirukum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu adalah sebagai untuk membersihkan hartanya dan juga untuk membersihkan dirinya, karena di harta itu masih ada zakat yang tercampur ya, campur dengan hak milik orang lain. Insya Allah Bapak dan Saudara sekalian, sampai di sini bahasan mengenai baru harta yang dizakatin. Jadi clear ya, punya duit hasil korupsi tidak wajib dizakati, tapi wajib dikembalikan. Ini yang salah kaprah begitu. Kaya raya tapi hasil korupsi. Orang Islam juga korupsi. Ya korupsi bisa macam-macam lah, bisa macam-macam lah bentuk korupsi. Nah, itu hartanya tidak wajib dizakati, tapi wajibnya dikembalikan. Tadi apa namanya, pertanyaan yang sederhana itu. Ini belum praktek kita Pak. Keseharian kita seperti nemu barang temuan. Nah, itu ada. Kalau bapak-bapak pernah nemu, itu juga ada kriterianya. Barang temu harta karun itu zakatnya berapa? 20% Pak. 1/5. Jadi kalau bapak-bapak nemu uang 1 koper jatuh dari langit yang nggak ketahuan siapa pemiliknya, siapa pemiliknya loh ya ini, karena jatuh dari langit, buak gitu. Wah ini milik siapa ini? Masa milik malaikat? Nggak mungkin ini ya. Nah itu termasuk barang temuan, itu harus dizakati 20%. Ada 2 bentuk, rikas dan lukotoh. Nanti tentang zakat ini Pak. Rikas dan lukotoh. Lukotoh itu barang temuan tapi kemungkinan besar ini pasti ada pemiliknya. Kemungkinan besar pasti ada pemiliknya. Maka itu beda lagi apa namanya dalam syariat. Nanti insya Allah tentang harta ini memang rumit, tapi saya akan sampaikan kepada bapak-bapak mudah-mudahan, dan juga yang di luar sana biar ngerti. Mentang-mentang nemu terus nanti langsung tapi ada kewajiban-kewajiban lain. Satu tentang rikas tadi, kemudian tentang lukotoh, itu juga beda Pak, bentuk syariat Islam dalam mensikapinya. Lukotoh itu nemu dompet, nemu di jalan, pokoknya macam-macam. Insya Allah besok cerita akan menarik ini, insya Allah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan enggak. Karena mudah-mudahan enggak. Karena ya sudah enggak ada ya. Ada paham, Bapak ini pokoknya paham. Nah, kalau maksud saya kalau ada pertanyaan itu saya bisa seperti pertanyaan kayak kemarin Pak Muji menanyakan, Pak yang ini ya, akhirnya kan saya bisa menjawab secara ini. Bapak juga lebih mengerti. Jadi pertanyaan itu separuh daripada ilmu. Pertanyaan itu separuh daripada ilmu. Baik Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena harta kita juga sudah mulai nggak ada, jadi bahasan zakat kayaknya nggak menarik ya. Baik demikian Bapak dan Saudara sekalian, mari kita tutup kajian kita ini. Besok masih zakat satu lagi ya, yaitu tentang sedikit saya mau cerita tentang zakat profesi. Bapak-bapak juga bisa share di Google, cari Google, nanti bisa kita diskusikan tentang zakat profesi. Mungkin itu, mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa.
sesuai kebutuhan masing-masing, dan kemudian kita tutup dengan kajian ini dengan kafaratul majlis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala istighfirika mustaqim. Kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.